Warga Tionghoa di Kota Pontianak dan Singkawang mulai melakukan persiapan menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang. Persiapan digelar mulai dari ritual kelenteng hingga berbelanja pernak-pernik. Diprediksi pelaksanaan rangkaian perayaan Imlek tahun ini waktunya akan disesuaikan karena adanya pemilu serentak 2024. Persiapan menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang mulai dilakukan seluruh warga keturunan Tionghoa di kota Pontianak dan Singkawang, Kalimantan Barat pada Minggu 28 Januari. Kegiatan yang digelar mulai dari tahapan ritual 14 hari menjelang Imlek di kelenteng hingga tradisi berbelanja dupa dan pernak-pernik, walaupun diprediksi waktu pelaksanaan Imlek tahun ini akan disesuaikan karena bertepatan dengan agenda pemilu serentak 2024. Di mana hingga saat ini Majelis Adat Budaya Tionghoa masih menunggu surat edaran dari pemerintah daerah terkait pembatasan sejumlah aktivitas perayaan, mulai dari meniadakan parade tatung, pawai naga, dan lampion, hingga panggung hiburan. Namun warga Tionghoa di wilayah setempat tetap bersemangat, seperti yang disampaikan Chai Cui Mi, selaku tokoh masyarakat adat budaya Tionghoa Kalimantan Barat. Kita membuat perencanaan apa yang harus kita lakukan dengan optimis dan dengan penuh keyakinan kita bisa mencapainya karena ini adalah tahun perdamaian ya, kemudian dia tahun kemakmuran. Jadi kita ayo bersemangat ya mencapai apa yang menjadi ketinggalan. Kalau omset sih nggak bisa dipastikan ya, soalnya tuh tergantung dari pesanan sih. Berkisar ya berapa? Di atas 10 lah. Tapi untuk Imlek mudah-mudahan lah bisa naik lagi omsetnya. Pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun sebelumnya, kota Pontianak dan Singkawang dipadati jutaan pengunjung domestik maupun mancanegara. Tujuan wisatawan ini ingin menyaksikan langsung ritus dan atraksi tatung, di mana pertunjukan tradisional tersebut telah menjadi referensi destinasi wisata masyarakat dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.